Oke, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler selanjutnya. Di dalam menara batu, Xiaoyan memperhatikan sosok tua, yang memejamkan matanya rapat-rapat saat ditelan oleh api. Guru, hal-hal selanjutnya akan bergantung padamu. Xiaoyan bergumam pelan. Setelah itu, dia duduk di panggung batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia memasuki mode pelatihannya. Setengah hari berlalu, dia akhirnya membuka matanya lagi. Selama waktu menunggu Yao Chen bangkit, Xiaoyan teringat akan 3 tulang rusuk doseng yang dia dapatkan dari reruntuhan kuno. Meskipun dia telah mendapatkan teknik Do kelas Tian dari 3 tulang rusuk ini, bukan berarti ini tidak berguna. Menjentikkan jarinya, api 3000 terbakar segera mulai membakar 3 tulang. Setelah 2 hari berlalu, 3 tulang akhirnya menjadi abu dan memunculkan 3 benda seperti gel putih seukuran ibu jari. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar dari gel. Melihat ini, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati meletakkan 2 partikel seperti gel sumsum tulang doseng ke dalamnya. Sementara yang satu lagi, dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, energi murni yang agung seperti lautan mengaliri tubuh Xiaoyan. Dia buru-buru memasuki mode latihannya dan mulai memurnikan energi agung yang tiba-tiba ini. Penyempurnaan berlanjut selama 3 hari sebelum mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Berdasarkan indranya, dia telah langsung menembus 1 bintang menjadi Dozun bintang 2. Xiaoyan menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat panggung batu. Yao Chen di tempat itu terus memejamkan matanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan terbangun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memutuskan untuk keluar dari menara batu terlebih dahulu dan membiarkan Yao Chen menyelesaikan penggabungan di sini. Namun, dia baru saja akan keluar. Seluruh menara batu tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit. Paviliun bintang jatuh. Serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, hari ini, aku akan mencuci tempat ini dengan darah. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya menatap ke arah panggung batu dengan pandangan yang tajam. Hall of Soul, apakah akhirnya tiba? Teriakan dingin juga menyebabkan seluruh paviliun bintang jatuh gempar. Semua murid berdiri. Tatapan mereka melihat ke arah formasi besar. Sepertinya, paviliun bintang jatuh akan menghadapi bencana besar. Sementara itu, Feng Zunze dan lainnya langsung berkumpul di sebuah alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka serius saat melihat ke arah luar formasi. Di sana, hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam. Mata gelap dan pekat menembus formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Zai Xing. Hantu tua ini juga datang. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang dikenal di antara banyak sosok. Ada juga Tianzun hitam putih yang kita temui saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, "Ketua Paviliun Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua berbicara dengan ekspresi agak ketakutan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hall of Soul bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk membasahi paviliun bintang jatuh dengan darah. Tidak ada jalan lain kecuali terlibat. Dalam pertarungan habis-habisan, tatapan tajam Feng Zunze beralih ke banyak tetua paviliun bintang jatuh saat dia berkata, "Ketua Paviliun Feng, paviliun bintang jatuh adalah akar kami. Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kami semua akan bertarung sampai mati melawan mereka." Banyak tetua memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak secara bersamaan. "Bagus. Aku, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Aku ingin melihat seberapa mendominasi Hall of Soul ini." Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid paviliun bintang jatuh menjadi kuat. Namun, tepat ketika formasi besar bintang akan hancur oleh serangan hantu tua Zai Xing dan Tianzun hitam putih, kelompok Feng Zunze juga bersiap untuk menyerang. Suara tenang Xiaoyan tiba-tiba bergema dan dia juga sudah muncul di langit. "Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih pada boneka iblis langit."
Sedangkan untuk Tianzun lainnya, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze akan bekerja sama untuk menghadapinya. Kamu sudah keluar, bagaimana dengan Yao Chen? Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze saat dia melihat Xiao Yan muncul. Guru masih butuh waktu. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap penghalang cahaya yang terus bergetar. Berkali-kali hantu tua ini datang dan mencari masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir padaku. Biarkan kakak dokter peri kecil dan lainnya memblokir ahli Douzun lainnya. Qinglin di sampingnya ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara pelan. Mata Xiao Yan juga beralih pada Qinglin. Yang terakhir tersenyum padanya dan menyilangkan tangannya. Tuan muda Xiao Yan, kamu bisa tenang. Aku bisa memblokirnya. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat desakan Qinglin. Akhirnya, dia mengangguk sedikit. Xiao Yan kemudian melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, tatapannya terangkat dan perlahan berkata, "Buka formasi besar, itu akan segera hancur." Feng Zunze juga mengangguk. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah penghalang cahaya menghilang, seluruh tempat berangsur-angsur menjadi gelap. Kabut hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan mata semua orang. Hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat dia melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Xiao Yan, aku telah mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku akan melihat siapa yang akan dapat menyelamatkanmu. Xiao Yan tanpa ekspresi saat mendengar tawa ganas hantu tua Zai Xing. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit. Hantu tua, omong kosongmu benar-benar seperti sebelumnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Kamu sudah gagal beberapa kali. Jika kamu gagal lagi kali ini, kamu seharusnya lebih jelas daripada orang lain tentang apa nasibmu nanti. Tianzun hitam putih di langit melirik hantu tua Zai Xing. Pengingatmu tidak perlu. Mendengar ini, wajah hantu tua Zai Xing tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Cuci paviliun bintang jatuh dengan darah. Segera, banyak rantai hitam melesat dengan eksplosif ke arah alam bintang dari segala arah sambil memancarkan gelombang suara dentang. Teriakan membunuh yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat berubah menjadi tempat yang dipenuhi aura pembunuh. Sementara hantu tua Zai Xing, dia segera melesat eksplosif ke arah Xiao Yan. Di sisi lain, Tianzun hitam putih saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Namun, tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki alam bintang dan terlibat dalam pembantaian, seberkas cahaya keemasan segera menyerbu mereka berdua. Boneka yang bisa melawan Douzun bintang 4 benar-benar langka. Serahkan padaku. Tianzun hitam melirik boneka yang menyerbu dengan agresif. Ya, sepertinya pembantaian hanya bisa dilakukan olehku. Tianzun putih tertawa terbahak-bahak. Namun, tubuhnya baru saja bergerak memutar dari boneka. Sosok Qinglin sudah menghalangi ruang di depannya. Orang tua, izinkan aku menjadi lawanmu. Pada saat yang sama, 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis. Riak energi tidak biasa menyebar dengan cepat. Mata bunga ular hijau giok. Tianzun putih juga orang yang sangat berpengalaman. Dia telah merasakan perubahan di mata Qinglin. Sungguh tak terduga, dunia ini benar-benar memiliki mata yang misterius. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Tianzun putih tertawa samar. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Qinglin. Kekuatan yang sangat besar dengan cepat berkumpul di tangannya dan meraih ke arah Qinglin. Itu mungkin belum pasti. Qinglin tertawa. Pinggangnya dipelintir dengan lembut dan tubuhnya lolos dari pengekangan tangan Tianzun putih dan dia dengan cepat menarik kembali tubuhnya. Selama Tianzun putih dan Qinglin mulai bertukar pukulan, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing juga bertabrakan langsung dengan keras seperti meteor. Saat ini, Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk melawan Douzun bintang 5 secara langsung. Dia tidak perlu lagi berhati-hati terhadap serangan pihak lain seperti di masa lalu. Hanya beberapa saat, tetapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar aku pun tidak akan sebanding dengannya saat kami bertemu lagi.
Hati hantu tua Zai Xing terkejut dan geram saat merasakan peningkatan Xiao Yan yang tiba-tiba. Boom, boom, boom. Dua sosok melesat seperti hantu di udara. Setiap kali mereka bersentuhan, suara keras yang mengejutkan akan meletus. Pada saat ini, bagian dalam alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan teriakan pembunuh. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar. Banyak murid paviliun bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin bukan tandingan para ahli dari Hall of Soul dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun, ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul bersama, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zunze, dokter peri kecil, dan lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Cukup banyak ahli yang bergabung dalam invasi Hall of Soul ini. Hampir semuanya adalah karakter yang kuat dan kejam. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Zunze juga harus mengerahkan seluruh upaya mereka saat ini. Boom! Dua sosok manusia yang diselimuti oleh gugusan douqi yang besar dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Sungguh menyenangkan. Xiao Yan tertawa saat bertabrakan keras dengan hantu tua Zai Xing. Kekuatan yang kuat dan dahsyat mengguncang Xiao Yan hingga dia mundur. Dibandingkan dengan tawa keras Xiao Yan, ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin suram. Dia adalah seorang Tianzun, namun tidak mampu menghabisi generasi muda bahkan setelah sekian lama. Dia benar-benar telah kehilangan banyak wajah. Bocah, sekarang, biarkan aku yang tua ini menunjukkan kepadamu seberapa kuat sebenarnya Douzun Bintang 5. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin lebar. Douqi yang besar dan perkasa menyembur keluar sebelum menggumpal menjadi pedang hantu hitam gelap. Kemudian menebas dengan ganas dari seberang langit. Pedang penghancur bintang. Hantu tua Zai Xing tersenyum dengan tajam. Segera, pedang 30 meter menebas ke bawah dan membelah ruang. Itu berubah menjadi petir yang melesat dengan dahsyat ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan sedikit beriak di hadapan cahaya tajam bilah pedang yang menakutkan. Langkah kakinya yang lambat juga terhenti sejenak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat. Kemudian, tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya sambil berteriak. Menciptakan tapak surgawi agung. Boom! Tapak tangan Xiao Yan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh. Bola cahaya hitam gelap dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Kemudian bertabrakan keras dengan cahaya bilah tajam. Boom! Dua teknik kuat bertabrakan. Cahaya bilah tampaknya telah memasuki lubang hitam tak berdasar yang dalam saat menyerbu masuk. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Bahkan laju cahaya hitam yang dikeluarkan tidak melambat dan langsung menelan cahaya bilah hitam. Hilangnya cahaya bilah hitam juga menyebabkan hantu tua Zai Xing tertegun. Dia tiba-tiba pulih dan berseru. Menciptakan tapak surgawi agung. Teknik Dou kelas Tian. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ekspresi Zai Xing menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru mundur. Kamu ingin melarikan diri. Xiao Yan hanya tertawa dingin. Tangannya tiba-tiba bergetar dan laju perluasan bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zai Xing segera melambat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan besar dia akan segera mati. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku. Hantu tua Zai Xing, yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka mulutnya dan berteriak. Segera, kecepatan penyebaran bola cahaya hitam akhirnya melambat setelah teriakan hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Zai Xing. Sosok biru perlahan berjalan keluar dan melirik sejenak Xiao Yan. Kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya. Tetesan air hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dan berputar cepat di depan hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, tangannya meraih bahu hantu tua Zai Xing dan menariknya kembali dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan. Douqi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, itu telah bertabrakan dengan tirai hujan. Boom! Tirai hujan segera runtuh. Tetesannya, sepenuhnya ditelan ke dalam bola cahaya hitam.
Pada saat yang sama, kecepatan bola cahaya hitam meningkat lagi, dengan cepat mencapai hantu tua Zai Xing yang ketakutan. Dia segera mengeluarkan teriakan menyedihkan saat kedua kakinya terhisap oleh bola cahaya hitam. Sosok biru juga mendengus dingin. Dia mengabaikan teriakan menyedihkan hantu tua Zai Xing saat dia meraih bahunya. Kemudian meningkatkan kecepatannya untuk mundur. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiaoyan tertawa dingin ketika dia melihat kecepatan sosok biru. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kecepatan bola cahaya hitam juga meningkat hingga batasnya, mengejar hantu tua Zai Xing. Akhirnya, bola cahaya hitam mengenai bagian dada hantu tua Zai Xing. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya mengerut seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah sepenuhnya lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya hitam juga perlahan menghilang karena sudah mencapai batasnya. Sosok biru akhirnya berhenti saat hantu tua Zai Xing telah kehilangan kekuatan hidupnya. Kemudian, matanya berhenti pada Xiaoyan. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Aku sedikit penasaran mengapa kamu mampu mencapai level Douzun di usia seperti ini. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang telah lama terbuang, dapat digunakan lagi? Garis keturunan yang terbuang. Xiaoyan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak disadarinya sejak lama. Tidak apa-apa jika kamu ragu. Seseorang akan menjelaskannya kepadamu begitu kamu mencapai Hall of Soul. Tianzun ke-9 tertawa samar. Dia sejenak melirik hantu tua Zai Xing, yang hanya memiliki area di atas dadanya yang tersisa. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya dan melilit sisa tubuh hantu tua Zai Xing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu hancur berkeping-keping. Meskipun hantu tua Zai Xing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum. Bukan kamu yang harus menghukumnya. Karena itu, kamu harus bertanggung jawab atas kematiannya. Xiaoyan tertawa dingin. Douqi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di dalamnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap tulang juga mengepak di punggungnya dan dia mundur secara eksplosif. Tianzun ke-9 perlahan menggelengkan kepalanya. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Xiaoyan. Tangan kanannya segera melambai. Energi air yang meresap ke langit akhirnya berkumpul dan bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiaoyan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat dengan cepat berkumpul di tangan kanannya dan berubah menjadi naga api dan bertabrakan keras dengan tangan Tianzun ke-9. Boom! Sosok Xiaoyan yang menyedihkan terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya, menghantam dinding gunung dengan keras. Xiaoyan mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Mungkin saja dia bisa melawan saat menghadapi hantu tua Zai Xing. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 yang memiliki kekuatan Douzun bintang 8. Pergi dengan diri yang terhormat ini. Tianzun ke-9 di langit melirik Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di hadapannya. Telapak tangannya perlahan terulur dan meraih bahu Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9. Kekejaman melintas di matanya, namun, tepat ketika dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang. Sebuah tangan menjulur dari belakangnya dan dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara samar tua juga terdengar pelan. Kamu, Tianzun ke-9, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi.